Pemirsa, kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerom, Papua sore tadi dibakar ratusan warga. Masa kecewa karena tidak lolos tes CPNS. Sore tadi, kantor Disnaker Kabupaten Kerom, Papua dibakar ratusan warga. Mereka kecewa lantaran tak lolos tes CPNS formasi tahun 2019. Api pun akhirnya dipadamkan dengan mobil water cannon Polres Kerom. Kantor Dinas Tenaga Kerja dibakar pada saat sore hari ini. Kabupaten Kerom. Pembakaran diawali oleh demo yang dilakukan warga di depan kantor Bupati dan Disnaker Kerom. Aksi kemudian berubah anarkistis karena tidak ada pejabat yang menemui massa. Aparat Polres Kerom dan Brimopolda Papua pun berusaha meredam amukan massa. Seorang pemuda ditemukan tewas di tepi jalan di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Korban tewas usai terlibat tawuran. Jenazah pemuda ini tergeletak di Jalan Mangga, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Menurut warga, korban tewas akibat diserang menggunakan senjata tajam saat terlibat tawuran. Dibacak di bagian mana? Mengalami luka di bagian mana, Pak? Di belakang leher sih. Leher ya? Bacokan senjata tajam atau gimana? Senjata tajam. Polisi telah menangkap 2 pelaku penyerang korban dan masih memburu pelaku lain. Saat ini kita sudah mengamankan 2 orang yang diduga rombongan dari pelaku ini. Nanti selanjutnya kita kembangkan. Jenazah korban kini masih diidentifikasi. Polisi meminta masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor ke Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang KRL warga negara asing adu mulut dengan petugas di stasiun Gondang Dia tadi malam. Pasalnya penumpang tersebut menolak menggunakan masker. Petugas keamanan stasiun Gondang Dia menegur pria asing penumpang KRL yang tidak menggunakan masker di stasiun KRL Gondang Dia. Bukannya patuh, pria tersebut malah menunjuk-nunjuk petugas sembari menunjukkan kertas berupa dokumen yang menyatakan dirinya negatif COVID-19. Meski demikian, petugas tetap meminta untuk taat aturan. Pria tersebut malah nekat mendorong petugas, meminta petugas menjauhinya. Situasi semakin panas setelah 3 petugas memaksa pria tersebut memakai masker sebelum naik KRL. Pria warga negara asing yang tidak diketahui identitasnya akhirnya mengalah dan menggunakan masker. Dia dari mana negaranya? Tadi di bawah udah kita arahin. Terus dibuang tiket, pakai masker, dibuang lagi. Ini masker kedua. Dia kenapa nggak mau pakai masker? Udah pakai. Di dalam gerbong KRL, pria WNA tersebut kembali adu mulut dengan petugas yang mengingatkannya untuk memakai masker. Situasi mereda setelah pria tersebut turun di stasiun Cikini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi perampokan dan penganiayaan yang menimpa 2 pemulung yang tengah tertidur di sebuah ruko di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut membuat 1 orang pemulung meninggal dunia dan 1 orang lainnya kritis. Sementara polisi masih memburu kedua pelaku. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi menggelar olah tempat kejadian perkara di depan ruko Jalan Raya Fatailah, Bekasi, Jawa Barat, guna mengungkap fakta 2 pria manusia gerobak yang ditemukan tergeletak bersimbah darah. 1 korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk menjalani otopsi.
Sementara satu orang lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi karena mengalami luka bagian kepala dan badan. Pakai kata yang mau buka showroom tuh, katanya dibangunin kagak bangun, tahu-tahu udah meninggal tuh. Di darahnya, di mulutnya ada darahnya, ada di telinga, di kepala. Kata yang mau buka showroom, kalau saya mau nggak ngelihat sih. Saya mau melihat nggak ada orang di sini. Cuman pagi aja jam 6 saya ke pasar mah, kirain saya masih tidur, masih pada geletak gitu. Masih ada geletak, belum ada orang yang nyamperin, belum jam 6 saya karena biasa tidur di situ. biasa tidur di situ, jadi nggak curiga dia kenapa-kenapa. Polres Bekasi sedang melakukan pendalaman di beberapa titik yang memungkinkan tempat yang diduga pelaku ada di situ. Tapi untuk identitasnya kita belum, tapi kita upaya dari ciri-ciri yang kita bisa lihat lewat CCTV. Sebelumnya, aksi kejam ini terekam di kamera CCTV dan viral di media sosial. Dua pemulung yang tengah tertidur dihampiri oleh dua orang tak dikenal, dan kemudian dianiaya menggunakan balok kayu beberapa kali. Usai dianiaya, dua pelaku mengambil barang yang ada di tas pemulung. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan sejumlah barang bukti telah disita, termasuk gerobak milik korban. Sementara kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Seorang bocah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meninggal setelah hanyut di Sungai Cimanuk. Keluarga korban histeris ketika korban dibawa ke rumah duka. Histeria keluarga bocah yang meninggal tenggelam di Sungai Cimanuk tak terbendung saat korban dibawa ke rumah duka di Desa Plumbon, Kabupaten Indramayu. Korban yang baru berusia 7 tahun diduga terpeleset dan terbawa arus Sungai Cimanuk ketika sedang bermain di tepi sungai bersama teman-temannya. Jenazah korban ditemukan oleh warga sekitar sungai, kemudian dibantu petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Indramayu untuk proses evakuasi. Jadi korban informasi sudah diketemukan oleh masyarakat. Namun petugas sebelum ditemukan tetap melaksanakan kegiatan pencarian sampai dengan korban diketemukan. Alhamdulillah setelah tim turun tidak lama korban informasi sudah ditemukan oleh masyarakat. Jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada dekat rumahnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. 9 ruko di Pasar Impres, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ludes terbakar. Lokasi kebakaran bersebelahan dengan rumah sakit dan membuat seluruh pasien berhamburan menyelamatkan diri. Berdasarkan pantauan udara, kebakaran di Pasar Impres Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Kamis sore telah menghanguskan 9 ruko. Petugas pemadam dibantu warga berusaha menjinakkan api yang kian membesar. Kondisi ruko yang merupakan bangunan lama membuat api cepat menyebar. Tidak hanya itu, kebakaran diperparah dengan lokasi pasar yang berdampingan dengan rumah sakit. Alhasil, seluruh pasien berhamburan keluar rumah sakit menyelamatkan diri dibantu petugas kesehatan. Beruntung, api berhasil dipadamkan dan tidak menyebar ke bangunan lainnya. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.